PN 25 tahun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan hingga tewasnya Sandra Davita 30 tahun yang merupakan kakak kandungnya di rumahnya di Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Selasa 30 Juli 2024 lalu. Dari penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, terungkap sebelum korban tewas, kakak beradik ini sempat terlibat cekcok yang dipicu hutang tersangka di tempat kerja kakaknya. Pertengkaran berlanjut saat korban mengambil pisau sambil berteriak karena terpancing perkataan korban. Tersangka mendorong korban hingga membentur dinding. Karena korban berteriak, tersangka yang juga pernah berlatih bela diri mengunci leher korban dengan tangan kiri hingga korban tak bergerak. Tak sampai di situ, karena takut, tersangka yang sudah panik berinisiatif membuat korban seolah bunuh diri dengan melilitkan kabel ke lehernya. Namun karena tak tega, tersangka akhirnya pergi meninggalkan kakaknya tersebut. Menurut Kompol Teguh Setiawan, PLT Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, motif dibalik tewasnya korban karena sering cekcok masalah keluarga. Selain itu, tersangka juga tak kunjung membayar hutang ke perusahaan kakaknya yang dinilai bikin malu keluarga. Tersangka ini karena korban dinilai ikut campur atas permasalahan pribadinya, yang notabene ini adik kakak ini sudah lama tidak berkomunikasi dan sudah pisah tempat tinggal karena ada permasalahan di kantor tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh pihak kantor tersangka ke kakak korban. Di situ kakak korban malah seolah-olah menjelek-jelekan dan memberitahu rumah yang baru, alamat yang baru, dan juga tempat pekerjaan dia yang baru dan keluarganya. Nah, dari situ dari pihak perusahaan mengklarifikasi dan mencari tersangka ke adik korban nomor 3 di tempat pekerjaannya. Di situ adik korban merasa malu, kemudian menyampaikan kepada tersangka, dan dari situ dia mencoba mengklarifikasi ke kakaknya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Di situ kakaknya kaget karena pagi-pagi dia datang, akhirnya terjadi cekcok lagi hingga terjadi penghilangan nyawa korban itu. Kemudian otaknya juga agak membengkak. Selain itu kami mendapatkan tanda-tanda bahwa si korban ini kekurangan oksigen. Itu bisa terjadi oleh karena adanya trauma di kepala tadi itu yang menyebabkan perdarahan baik di saraf otak maupun saraf otak yang mengakibatkan pembengkakan otak dan akhirnya menekan saraf menekan pusat pernafasan. Sehingga dari situ semua kami memutuskan dari analisa itu bahwa korban ini meninggal akibat kekerasan tumpul di kepalanya yang mengakibatkan perdarahan di bawah saraf otak dan saraf otak, dan pada akhirnya menyebabkan pembengkakan otak dan menekan pusat nafas. Tapi saya melakukan Melakukan penguncian itu apa? Bela diri atau apa kok pakai kunci? Dulu sempat mengunci Apa itu? MMA. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti pakaian, dompet, ikat rambut korban, pisau, kabel kartu ATM, dan uang tunai. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian hingga meninggal dunia, dan pasal 3622 KUHP tentang pencurian karena mengambil dan menjual HP korban. Farid Arman, Surabaya TV.